Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur malam hari ini dapat kembali bersama-sama beribadah dalam wadah ibadah doa malam kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita bersama untuk kita boleh masuk dalam ibadah doa malam hari ini. Namun sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hidup kami sepanjang hari ini, dan terlebih sebentar kalau kami akan masuk dalam ibadah doa malam. Pimpin dan kuasai hati pikiran kami bersama, kami boleh memuji, menyembah Tuhan dalam kesungguhan kami. Berkati kami yang ada di gereja, juga untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dalam ibadah kami. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan pujian nomor 157, biarlah manis kau dengar. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya,
bersyukur, kami memuji, kami menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami menyembah, haleluya. Jamah hati dan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni segala kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami agungkan Engkau Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
setiap hidup kami Yesus. Jamah kami Yesus, ampuni pelanggaran-pelanggaran kami, ampuni hidup kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Allahku, dalam nama Yesus kuasai batin dan hati kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, kemurahan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah kami Bapa, kami memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Malam hari ini kita akan menaikkan doa kita. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan tempat ini, biar kiranya kuasa daripada Tuhan sendiri akan senantiasa menolong, menyertai dan memberkati. Amin. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh keberadaan jemaat yang ada, untuk semua boleh semakin setia kepada Tuhan. Jam-jam ibadah yang ada, baik ibadah doa malam hari Senin, Selasa, dilanjutkan hari Kamis sampai dengan Sabtu, biar Tuhan memberkati. Untuk ibadah PA hari Rabu, 5:30 petang juga Tuhan memberkati. Ibadah raya Minggu, masih secara online jam 10 pagi, biar Tuhan juga tolong semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita terus berdoa bagi bangsa, negara kita, kota kita, Lamongan tercinta, biar Tuhan juga melawat dan memberkati, terlebih juga keberadaan kita bersama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, biar kita boleh semakin giat dalam Tuhan, dalam ibadah doa malam kita, untuk kita boleh semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Minta untuk Bapak Gembala untuk menaikkan doa malam hari ini. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, bersyukur sejauh ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan bagi negeri dan bangsa kami, gereja-gerejamu, umatmu yang kesemuanya bersatu hati di dalam mempersiapkan kehidupan dengan budaya yang baru. Ajari kami semua untuk bisa menempatkan diri dalam situasi ini. Semakin kami tidak merasa ini sebagai satu beban, tetapi kami merasa ini sesuatu yang harus kami kerjakan dalam hidup ini dengan mendisiplinir diri secara apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, untuk kami selalu memakai protokol kesehatan, sehingga apapun yang dikerjakan semua untuk membangun, mengelola negeri dan bangsa ini, baik dalam tatanan politik, kehidupan bermasyarakat, dan juga sistem perdagangan, semuanya tidak terusik, meskipun ada beberapa pengecualian, namun kiranya dapat tetap berjalan dengan lancar untuk membangun, mempertahankan, dan mengembangkan kehidupan dalam negeri ini dalam perimbangan damai dan sejahtera. Kami berdoa untuk para pejabat-pejabat yang ada di pusat, Bapak Kepala Negara kami,
Presiden beserta dengan wakilnya, para menteri, anggota DPR RI, DPRD, para gubernur, bupati, wali kota, dan sampai ke tingkat di pelosok-pelosok, biar menyatu hati. Semuanya memang dituntut kerja maksimal, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan sebagian hidupnya, sehingga mereka telah menjadi pahlawan-pahlawan dalam memperjuangkan, memerangi COVID ini. Biarlah kami kiranya punya hati yang bisa merasakan, punya pikiran yang bisa memikirkan, punya logika yang bisa menalar secara apa adanya di dalam bimbingan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, tak menutup kemungkinan dalam tubuh yang lelah, tuntutan keluarga yang tidak dapat untuk dilayani dengan sepenuhnya, menjadikan masalah bagi pemikiran para pejabat-pejabat kami, terutama tenaga medis, para medis, TNI, Polri, dan juga bagian dari sistem pengamanan yang ada di daerah-daerah, Babinsa, dan seterusnya Tuhan. Semua ibarat memasang telinga, memasang mata, dan mempersiapkan hati dengan penuh mohon perlindungan Tuhan, agar tidak terjadi benturan-benturan horizontal, bahkan juga benturan-benturan untuk kepentingan politik. Biarlah hal itu dikesampingkan lebih dahulu, lebih diutamakan kerja untuk bisa membangun kehidupan mentalitas bangsa ini, membangun kehidupan di dalam kehidupan kerja di bangsa ini. Bapa yang baik, kami memohon Tuhan, seperti zamannya hamba-Mu Daud, zamannya hamba-Mu Sulaiman, semua rakyatnya menyatu mendoakan para pemimpinnya. Demikian juga kami di dalam hal ini, berbagai dari lingkup agama yang ada di Indonesia, semua berdoa bersatu hati, berdampingan untuk mengerahkan kesadaran semaksimal mungkin. Bahkan ada tokoh-tokoh agama yang berprihatin begitu rupa, berdoa dengan keprihatinan, berpuasa dengan keprihatinan. Karena apabila semuanya upaya, kepandaian, kemampuan yang telah diterjunkan terlibat untuk menangani pandemi COVID-19 ini, tanpa tuntunan Tuhan, tidak akan dapat terlengkapi semuanya secara utuh. Karena manusia ada fisik yang terbatas, ada hati yang penuh kelemahan, ada ego yang hanya memikirkan kepada diri sendiri. Biar semua ini Tuhan kuasai dalam pimpinanmu, agar semua diserempakkan untuk sanggup mengorbankan segala sesuatunya. Hal-hal yang menyangkut kepada keberadaan diri sendiri biar ditunda, dan semua dimaksimalkan untuk mengurusi keberadaan bangsa ini. Baik secara tindakan psikologis, medis, dan tindakan-tindakan pengamanan, tindakan-tindakan yang lainnya, biarlah semua dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Mari Tuhan, terlebih untuk gereja-Mu yang Engkau jadikan garam dunia dan terang dunia, biar memberikan satu kehidupan dan pemikiran yang luas, bukan saja pada batas negeri ini, tapi pada batas wilayah
yang ada menjadi hunian kami di bumi ini, di negara-negara yang sampai di pelosok Afrika, yang mereka juga mengalami banyak sekali keberadaan yang penuh dengan gempuran mental dan moral serta material. Tuhan tolong agar kiranya sebagaimana Engkau mengembalikan Israel pada zaman Daud, zamannya Sulaiman, tatkala mereka memberontak kepadamu lalu bertobat, dan Engkau mengembalikan mereka menjadi umat yang Engkau kasihi, demikian juga kehidupannya Engkau angkat kembali. Demikian kami merindukan kehidupan bangsa-bangsa ini tanpa terkecuali. Biar mereka kembali menduduki kehormatannya. Mereka kembali lagi untuk mencapai kedudukan yang indah, satu dengan yang lain, saling bersahabat. Tuhan tolong juga ketegangan yang ada sementara ini di daerah Laut Tiongkok. Tuhan tolong, ya redamkan mereka. Ini bukan waktunya yang tepat, bahkan tidak tepat di dalam situasi yang manapun untuk saling bermusuhan satu dengan yang lain. Biar semuanya saling mengekang diri, dan apabila tidak mampu sesuai dengan pernyataan Paulus, apabila kami ingin berbuat baik, yang jahat sudah ada di depan pintu. Apa yang kami ingin lakukan, kami tidak lakukan. Dan apa yang tidak ingin untuk kami lakukan, kami telah melakukan. Ini sebagai bukti kelemahan kami, keterbatasan kami, dan kerapuhan kami. Karena itu butuh campur tangan sorga untuk menata kami, untuk mengatur kiranya, agar kami sekalian penuh dengan kesejukan, hidup berdamping di dalam bumi yang sama, di dalam tatanan yang sama secara kosmisnya, karena Engkau sungguh Bapa yang baik. Biarlah kiranya kami jangan saling mengatas-ataskan diri, dan kami sangat bergantung kepada firman-Mu yang akan diberitakan pada malam hari ini. Tuhan tolong, beri kami telinga untuk mendengar, beri kami hati untuk bisa mengerti, dan beri kami kiranya pikiran untuk bisa memikirkan dan menalarkan sesuai dengan logika yang Tuhan pimpinkan atas kami. Terima kasih Bapa. Dan gereja-gereja yang telah mengalami kendornya semangat umat, kembalikan lebih untuk pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Para penatua, diaken, jemaat yang sudah lama tidak lagi mereka beribadah. Tuhan tolong, dan rancangan untuk kembali lagi kepada situasi semula, Tuhan kiranya pimpin dengan pimpinan-Mu, agar jemaat tidak ada satupun yang goyah imannya, yang kemudian di dalam kemalasan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita telah memuji, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam situasi saat ini, kita yang masih bergelut atau berkumpul dengan COVID-19, bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya masih setiakah kita kepada Tuhan? Masih setiakah kita dalam jam-jam doa kita, dalam ibadah kita, meskipun masih terbatas ibadah di rumah masing-masing? Pada malam hari ini kita mau merenungkan hal ini, yaitu tentang kesetiaan kepada Tuhan. Kita mau
baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ini merupakan nasihat dari Nabi Samuel kepada segenap bangsa Israel yang pada waktu itu bangsa ini meminta seorang pemimpin, yaitu raja. Pada waktu itu Raja Saul telah dilantik menjadi Raja Israel. Kemudian Samuel berpesan karena bangsa ini seringkali tidak setia kepada Tuhan. Kemudian Nabi ini mengatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan hidup takut akan Tuhan dan setia beribadah, setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan tentunya diwujudkan dalam hal kita beribadah, dalam hal kita melakukan hukum-hukum Tuhan, dalam hal kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Sehingga hal itu kesetiaan kita benar-benar nampak, bukan hanya sesuatu hal yang abstrak atau teoritis, bukan hanya sekedar pengakuan dari mulut kita, tetapi wujud nyata dalam kehidupan kita, dalam kita setia beribadah, dalam kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan, dan itu akan berdampak baik dalam kehidupan kita. Betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tuhan akan melakukan sesuatu hal yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan mencurahkan kemurahan demi kemurahan dalam kehidupan kita. Setia berarti berpegang teguh, patuh dan taat, tetap dan teguh hati. Kesetiaan merupakan salah satu kekuatan dalam menjaga kehidupan ini. Seperti nats yang telah kita baca tadi, kalau kita setia, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan akan melingkupi kehidupan kita bersama. Teladan kita yang paling tinggi perihal kesetiaan adalah Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bagaimana Tuhan begitu setia dan mengasihi kita manusia, sehingga Ia rela menderita dan mengosongkan diri menjadi serupa dengan manusia. Jadi apa yang kita rasakan saat ini, Tuhan Yesus sudah pernah merasakannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, Dia tetap setia kepada Bapa yang di surga. Sehingga biarlah Dia menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita, dalam hal kesetiaan. Sekalipun di dalam dunia ini, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak untuk rekreasi, bersenang-senang, ya, karena di surga bosan terus mau dolan ke dunia, tidak. Tetapi sebuah misi yang berat yang harus diembannya demi saya dan saudara. Sekalipun berat tugas itu, tetapi Dia telah melakukannya. Puncaknya
Dia mati di kayu salib demi menebus dosa kita umat manusia, demi menyelamatkan kehidupan kita. Sungguh luar biasa keteladanan kesetiaannya, rela menderita, rela memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Dia mati, bangkit, dan kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Dalam kehidupan ini tentu kita melakukan kesetiaan tidaklah mudah, banyak tantangan, banyak rintangan, terlebih banyak godaan. Contoh tentang sikap yang tidak setia dan berbuah ancaman. Dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala alam mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan kurban di sana kepada Tuhan. Bangsa Israel baru saja menduduki tanah Kanaan, dalam bacaan kita Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5, dan menghalau musuh dengan susah payah. Namun dengan mudahnya mereka segera berpaling pada Allah, menyembah berhala dan terhanyut dengan godaan dunia. Kalau pada waktu itu bangsa itu mudah sekali berpaling pada Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala, dewa-dewa yang ada di Kanaan. Mudah sekali mereka tergoda, padahal mereka memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi hal itu tidak menjadikan pengalamannya, tidak menjadikan dirinya kuat, tetapi justru karena situasi yang sudah enak, nyaman, lalu mereka melupakan Tuhan. Pengalaman bangsa Israel ini membuktikan betapa mudahnya manusia meninggalkan Tuhan. Dalam situasi diberkati, dilindungi, seharusnya memperkokoh iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi justru dalam situasi yang tenang, bangsa Israel dengan mudahnya melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan. Terbuai dalam kenyamanan. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Janganlah kita ketika dalam keadaan nyaman, penuh dengan berkat Tuhan, sehat, gemuk, hal-hal yang nikmat yang lain membuat kita lupa daratan, membuat kita lupa siapa yang memberkati kita, siapa yang membuat kita berhasil. Kita menganggap semuanya oleh karena kemampuan diri kita, padahal semuanya itu oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena Tuhan mengizinkan akan hal itu.
Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tentu apapun yang kita usahakan, kita upayakan tidak akan berhasil. Ya. Tetapi jika kita berupaya, kita berjuang dan kita mendapatkan hasil dari upaya atau perjuangan kita, itu semuanya atas seizin Tuhan dan semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan apa yang kita capai, mari kita perteguh iman kita, setia kita kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ini, justru masa yang tenang, masa yang jauh dari ancaman, malah meninggalkan Tuhan, malah melupakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan melalui peristiwa kekalahan perang dengan bangsa lain, dengan kejutan, himpitan, dengan kekalahan yang dialami oleh bangsa Israel ini, mereka baru menjerit kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Ya. Lalu Tuhan pun menolong. Ya. Godaan untuk tidak setia adalah salah satu ancaman terbesar dalam kehidupan kita. Mungkin juga ada yang tidak setia kepada pasangan, keluarga, atau bangsa dan negara. Tentunya godaan-godaan yang ada, baik itu mungkin kenyamanan, keamanan, ya, untuk berlaku tidak setia, untuk berlaku berbalik kepada Tuhan, itu harus kita lawan godaan-godaan itu dan kita jangan menurutinya. Tentunya kita punya sikap tegas terhadap godaan-godaan yang ada. Kalau kita tetap berserah dan pasrah kepada Tuhan, karena hanya kekuatan Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk menepis semua godaan yang ada. Karena setiap saat selama kita di dunia ini selalu ada pikiran-pikiran jahat yang menggoda kehidupan manusia. Karena itulah pekerjaan iblis dalam dunia ini, bekerja melalui pikiran-pikiran. Apapun yang kita terima, entah itu baik ataupun buruk, janganlah memperburuk keadaan kita melalui pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat di mata Tuhan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan dan berpikiran yang baik dan benar. Apapun yang terjadi, sekalipun keburukan ataupun kenyamanan, semuanya bahwa Allah itu tetap Allah yang baik, Allah yang bekerja untuk kebaikan kita. Sikap tidak setia mendatangkan duka cita karena ada pihak yang tersakiti karena merasa dikhianati. Ya. Sikap tidak setia mendatangkan duka cita. Inilah yang harus kita tanam dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Karena itu sungguh menyakitkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah itu Allah yang cemburu, ya. Mari hati kita biarlah terfokus hanya kepada Tuhan saja. Jangan kita memiliki hati yang bercabang, tetapi hati kita utuh, kita persembahkan untuk Tuhan. Hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Allah itu setia, kesetiaannya tampak nyata dalam berkat dan penyertaannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita pun harus setia. Ya. Allah telah berlaku setia dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana ada saat ini adalah salah satu bukti kesetiaan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Jangan menganggap
saat ini kalau kita sehat itu karena upaya kita secara manusia. Kita dapat sehat itu oleh karena campur tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk tetap setia. Banyak hal yang membuat kita untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap menjaga hati untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Allah yang akan membawa kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan damai dan sukacita dalam kehidupan ini. Kalau dunia memberikan sukacita dan damai hanya sebatas fasilitas yang ada, hal-hal yang baik, ya. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan damai, bagaimanapun situasi kita, dalam keadaan susah, senang, Tuhan mampu memberikan kedamaian dalam hati kita. Sekalipun dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam aniaya, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka sukacita dan damai itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Sekalipun kita secara fisik mungkin lemah, dalam tekanan, dalam himpitan, tetapi kalau kita tetap setia, mengabdikan diri kita kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai dan sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Di sepanjang hidup ini, mari kita setia kepada Tuhan. Walaupun ada kenikmatan dan kenyamanan di sekeliling kita, kita jangan sampai lupa diri. Ataupun kalau kita dalam penderitaan, kita jangan sampai mengumpat atau menuduh Tuhan yang tidak-tidak, tetapi tetaplah percaya bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang membentuk kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah dengan tulus dan setia. Setia, ya. Kemudian 1 Tawarik pasal 22 ayat yang ke-13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diberitakan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Untuk melakukan kesetiaan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Situasi saat ini jangan membuat kita takut, jangan membuat kita tawar hati. Meskipun situasinya secara global dalam bangsa ini dapat dikatakan semakin memburuk, ya. Tetapi janganlah takut, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mungkin selama ini ibadah-ibadah secara kelompok besar di gereja dikurangi, ya, banyak yang ibadah secara online. Mari kita belajar untuk melakukannya dengan setia. Meskipun di rumah kita beribadah,
kita beribadah secara mandiri, tetapi kita mau belajar untuk setia melakukannya. Nanti tiba waktunya ketika ibadah dalam skala besar dibuka kembali, iman kita tidak menjadi lemah, kita akan dengan mudah untuk bersama-sama berkumpul kembali beribadah dalam perkumpulan yang besar. Tetapi kalau kita tidak menjaga kesetiaan kita dalam beribadah, kita tidak beribadah di rumah, tidak berdoa di rumah, tidak melakukan apa-apa di rumah, hanya menunggu dan menunggu untuk beribadah di gereja, maka ketika waktunya tiba nanti, ketika ibadah itu dibuka kembali, ibadah skala besar dibuka kembali, maka kita akan kesulitan untuk melangkahkan kaki ke rumah Tuhan, melangkahkan kaki ke gereja. Oleh karena kita sudah terlalu lama berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tetapi marilah kita bangun kesetiaan ibadah kita, dimanapun kita berada. Mari kita perjuangkan kesetiaan itu. Kesetiaan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus ada upaya, ada tekad bulat dalam kehidupan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu adalah suatu tekad yang harus kita lakukan, ya. Tanpa sebuah tekad dari diri kita, sekalipun orang luar memberikan nasihat sampai mulut yang berbusa, tetapi kalau dalam diri tidak ada tekad, tidak ada bulat hati untuk kita melakukan kesetiaan kepada Tuhan, tentunya nasihat-nasihat yang dari luar itu adalah sia-sia, ya. Tapi sekalipun kita tidak ada nasihat, tetapi ada kebulatan hati untuk melakukan sesuatu hal, terlebih untuk setia kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang menyuarakan kebenaran Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 4. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, itulah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kita jangan iri kepada orang fasik, kita jangan, karena kita tahu bahwa kehidupan itu cepat, ya. Seperti rumput, sekarang tumbuh, besoknya sudah layu, ya. Kehidupan begitu cepat. Oleh sebab itu mari kita bangun sikap setia kepada Tuhan, ya. Kalau kita bisa setia kepada Tuhan, maka sikap setia ini juga bisa kita kembangkan kepada sesama kita, seperti yang saya ungkapkan tadi, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga, terlebih setia kepada bangsa dan negara. Kalau kita setia kepada bangsa dan negara, berarti kita juga mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah menetapkan hal itu bukan untuk sesuatu hal yang tidak berguna, justru sesuatu hal yang berguna bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Sehingga kalau hal itu kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan manfaatnya dan kita dapat selamat. Puji nama Tuhan, demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Setialah kepada Tuhan,
karena dengan setia kepada Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Hal-hal yang besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kenyamanan, situasi yang tenang jangan membuat kita lengah, jangan membuat kita tertidur, lalu kita lupa Tuhan. Demikian juga dalam situasi yang sulit, terjepit, janganlah kita menyalahkan Tuhan, janganlah juga kita iri terhadap orang fasik yang berbuat jahat, tapi kelihatannya nikmat dan enak. Tetapi mari kita mau semuanya kita lihat, kita baca dalam terang firman Tuhan, bahwa sungguh Allah itu Allah yang setia dalam kehidupan kita, Allah yang telah memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita, maka kita pun harus berjuang dan memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Dan biarlah kita tetap berpihak kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan kita boleh berfungsi sebagai garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kemurahan-Mu yang masih terus berlaku dalam kehidupan ini, sehingga kami pada malam hari ini dapat sujud menyembah di bawah kaki-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap setia kepada Engkau. Mampukan kami Roh Kudus, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan dalam hidup ini untuk kami menjauh daripada-Mu. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, firman-firman-Mu yang telah kami dengar terus mengingatkan kami juga untuk kami tetap setia dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah situasi yang ada saat ini, di kondisi pandemi saat ini Bapa, kami belajar tetap setia kepada-Mu melalui ibadah-ibadah kami, baik ibadah di gereja maupun ibadah di rumah. Doa-doa kami terus kami bangun, baik doa di gereja maupun doa-doa di rumah, doa secara pribadi maupun doa secara kelompok. Tuhan, biarlah kami membangunnya dengan setia, karena sungguh ketika kami membangun doa, membangun ibadah dengan setia, maka berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kami, sukacita damai sejahtera-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah Kau mau meteraikan firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan dengan sederhana ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu terus memeteraikan firman-Mu ini dalam batin kami, sehingga kami boleh menguatkan dan meneguhkan kami, meneguhkan hati kami untuk tetap setia kepada-Mu, tetap berharap kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Apa yang menjadi keperluan mereka, Kau mau cukupkan. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Kau mau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Kau mau juga berikan jalan keluar bagi mereka yang terbaik. Karena sungguh ketika kami berharap dan bersandar hanya kepada-Mu, Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Ibu, Bapak yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam secara online jam 6:30 malam sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.